Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Justin Parlindungan Buaton SPD. Saya guru SMP Negeri 2 Muara Kelingi. Saat ini saya sedang mengikuti PPG Angkatan Pertama LPTK Unsri. Saya sekarang sedang membuat video UKIN di SMA Negeri 3 Lubuk Linggau. Terima kasih. Mari kita ikuti video UKIN saya. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar, Nak? Baik. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa. Silakan ketua pimpin doanya. Sebelum mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama kita yang masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Silakan wakil atau sekretaris kita menyanyikan lagu wajib nasional atau dirijennya. Sampai akhir Pak absen dulu, Nak, ya. Ya, Pak. Rika Mansku hadir. Dwi Maiki. Aya Cahyani hadir. Pipia Trimanta Pratama hadir. Emriski Medina. Oke, masuk semua ya sekarang ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, ada baiknya kita mengulang pembelajaran yang kemarin mengenai permasalahan ekonomi dan pemecahannya. Ada yang tahu mengenai sistem ekonomi Pancasila? Ya, silakan Dika. Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berasaskan nilai dan norma Pancasila. Oke, sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berasaskan dan mempunyai nilai moral Pancasila. Ada yang tahu landasan-landasan pokok perekonomian Indonesia? Ya, silakan Cindy. Landasan pokok perekonomian Indonesia adalah Pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4 UUD dan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dengan
bunyi sebagai berikut. Ayat 1, perekonomian dituntut sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat Hidup menguasai hajat hidup banyak dikuasai oleh negara. Pasal 3 bunyi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Iya benar, itu adalah pasal 33 ayat 1 sampai Ayat 4. 4. Selanjutnya kita mulai pelajaran kemarin. Ada yang tahu ciri-ciri atau karakteristik sistem ekonomi Pancasila? Ada yang tahu kan? Silakan, Dika. Ciri-ciri atau karakteristik sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, ada etika dan nilai agama terlibat dalam sistem perekonomian. Kebijakan ekonomi mengedepankan nilai kemanusiaan. Perekonomian disebut sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan. Pengelolaan ekonomi dilakukan dengan menyepakati lembaga pemerintah, perwakilan rakyat, cabang-cabang, kekayaan alam di Indonesia dikuasai negara, aktivitas keseorangan diambil oleh negara, daya tahan ekonomi masyarakat, dan hak industri dan anak-anak bangsa di negara oleh negara. Iya, betul. Lanjut. Sekarang kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita yel-yel supaya semangat. Silakan minta yel-yel, yang biasa minta yel-yel siapa? Dika. Iya, yang semangat. Silakan berdiri semuanya. SMA Negeri 3 DPR. Ya, tepuk tangan. Silakan duduk semuanya. Hari ini kita belajar mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajaran yang pertama, tujuannya yaitu pertama, menjelaskan produksi sebagai kegiatan ekonomi. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang pertama. Yang kedua, menjelaskan distribusi sebagai kegiatan ekonomi. Jadi yang pertama menjelaskan produksi, yang kedua menjelaskan distribusi, lanjut yang ketiga menjelaskan konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini adalah mendeskripsikan pelaku-pelaku ekonomi. Lanjut tujuannya yang selanjutnya menjelaskan peran pelaku ekonomi, menjelaskan peran pelaku ekonomi, menjelaskan peran pelaku ekonomi dan menjelaskan model-model diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Nah, sampai sini sudah jelas tujuan kita, nak? Sudah. Oke, lanjut. Nah, produksi. Nah, coba kalian lihat gambar ini. Ini gambar orang sedang ngapain? Mencari batu. Kenapa dia mencari batu? Mencari apa? Mencari uang atau biasa disebut mencari nafkah. Nah, jadi di sini bisa kita tahu apa pengertian produksi. Ada yang tahu pengertian produksi dari sini? Ya, silakan sini produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai penggunaan suatu barang dan jasa. Iya, produksi. Dari gambar ini produksi adalah menghasilkan. Contohnya dia menghasilkan batu-batu kecil. Setelah itu batu-batu kecil itu setelah diusahakannya untuk dijualnya
mencari nafkah. Motifnya apa? Motifnya adalah motif ekonomi. Nah, lanjut gambar selanjutnya. Nah, ini produksi sebagai kegiatan ekonomi. Produksi sebagai kegiatan ekonomi dibagi dua. Yang pertama produksi barang dan produksi jasa. Ada yang tahu pengertian dari produksi barang? Ada yang tahu nak? Produksi barang, contohnya memproduksi barang apa? Baju, Nah, sepatu. iya, baju yang kita pakai. Ini kan dari produksi pabrik, bisa dari pabrik, bisa dari tukang jahit. Nah, produksi jasa contohnya apa? Itu Pak, Hah? Iya, apa? kurir, ojek Iya. online, terus tuh laundry, Iya, laundry. Apalagi? jasa pengasuh, Pengasuh. ART, Iya, pembantu. terus guru tuh jasa. Guru termasuk jasa atau tidak? Jasa. Jasa apa? Jasa. Jasa apa itu? Jasa ilmu. Kalau kalian gunting rambut di salon, jasa atau barang? Jasa. Itu jasa. Itu contoh-contohnya ya. Ngerti ya sampai di sini ya? Jasa Pak. Nah, lanjut. Produksi sebagai kegiatan ekonomi. Nah, ini gambar apa ini? Coba kalian lihat. Pembuatan Apa ini? Ini biasanya gambar di pabrik. Sedang apa yang mereka? meneliti. Memproduksi apa ini? Memproduksi suatu barang. Jadi tujuan kegiatan produksi secara umum adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, untuk mencapai kemakmuran. Jadi produksi tujuannya untuk memenuhi kebutuhan manusia, untuk mencapai kemakmuran. Lanjut. Nah, produksi sebagai kegiatan ekonomi. Faktor-faktor produksi. Yang pertama, faktor produksi alam. Faktor produksi alam. Ada yang tahu faktor produksi dari alam contohnya apa? Apa nak? Iya, dari alam contohnya apa? Pak. Minyak Pak. bumi, apalagi? Tanah, tumbuhan, hewan, udara, air, sinar matahari, dan emas. Iya, emas, bahan tambah. Itu salah satu faktor produksi dari alam. Lanjut. Boleh dari sini jawab. Faktor produksi tenaga kerja. Ada yang tahu? Itu manusia. Iya, SDM kita, sumber daya manusia, pintar. Lanjut. Faktor produksi modal. Ada yang tahu modal? Tahu Pak? Apa? Modal lancar adalah barang modal yang habis. Modal adalah barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produksi selanjutnya. Faktor produksi modal dapat dikategorikan sebagai berikut. Bentuk modal. Modal nyata. Modal konkret adalah modal yang dapat dilihat secara konkret dalam proses produksi. Contohnya mesin, bahan baku, dan gedung pabrik. Modal tidak nyata, modal abstrak adalah modal yang tidak dapat dilihat, tetapi memiliki nilai dalam perusahaan. Contohnya nama baik perusahaan dan merek produk. Manfaat dalam proses produksi. Modal tetap adalah barang-barang modal yang dapat digunakan berkali-kali dalam proses produksi. Contohnya gedung dan mesin pabrik dalam proses produksi. Contohnya Iya, sudah. Oke, berikan upload untuk ini yang adalah mesin-mesin di pabrik. Itu contohnya modal ya. Sangat panjang penjelasan ini ya. Faktor produksi keahlian. Ada yang tahu keahlian? Contohnya keahlian. pembuatan patung, Iya, seni pembuatan patung. laptop, Ya. Oke, laptop juga dari keahlian. Baju. Dari IT, baju, dari tukang jahit juga. batik, Batik, ya, dari pengrajin.
Banyak ya, tidak bisa semua ya makanya. Oke, lanjut. Next, berikutnya produksi sebagai kegiatan ekonomi dalam teori perilaku produsen. Pembahasan ini tidak hanya mencakup proses produksi tersebut, namun juga proses lain yang harus dijalani agar tujuan dari perusahaan tersebut tercapai. Mungkin ini sudah ngerti. Pak, lanjut berikutnya. Naina, gambar apa ini? Uang, Pak. Nah, proses produksi akan banyak sekali komponen biaya, akan menghabiskan banyak uang yang harus kita perhitungkan. Jadi faktor produksi akan menghabiskan banyak sekali biaya. Dari sini jelas? Jelasnya dari sini? Lanjut. Oke, nah ini untuk mempermudah pengukuran biaya yang beragam, kita dapat mengelompokkan biaya menjadi biaya tetap, variabel, dan variabel. Lanjut, next. Nah, penerimaan. Secara umum, penerimaan dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang diterima oleh masyarakat dari berbagai sumber. Nah, penerimaan adalah sejumlah uang yang diterima oleh masyarakat dari berbagai sumber. Lanjut, jenis-jenis penerimaan. Nah, jenis-jenis penerimaan ada 3. Pertama, penerimaan nominal, penerimaan marginal, dan penerimaan rata-rata. Nah, di sini ada kurva laba maksimum. Nah, laba adalah keuntungan hasil pengurangan penerimaan dan biaya. Disitulah maka terjadinya laba. Lanjut. Nah, ini gambar apa ini? Distribusi, Pak. Distribusinya memakai apa? Ya, distribusinya memakai kapal. Nah, pengertian distribusi ada yang tahu pengertian distribusi? Ya, silakan. Distribusi adalah iya, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Lanjut. Nah, siapakah pihak distribusi itu? Nah, pihak distribusi bisa berupa orang, badan atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan distribusi tersebut. Lanjut. Nah, mata rantai distribusi. Yang pertama, produsen langsung ke agen, langsung ke pedagang besar, langsung ke pengecer, dan ke konsumen yang terakhir. Yang kedua, produsen langsung ke agen, pengecer, dan konsumen. Cuma 4 ya. Yang nomor 3, produsen ke pedagang besar, ke pengecer, terus ke konsumen. Ada berapa item? 1, 2, 3, 4. Yang nomor 4, produsen langsung ke pengecer, langsung ke konsumen. Dan nomor 5, dari produsen langsung ke konsumen. Nah, ini konsumsi. Ini gambar motor. Ini motor mahal. Motor apa ini? Merek apa ini? Motor Harley Davidson. Produksi Amerika. Ada yang tahu konsumsi, arti konsumsi? Silakan. Konsumsi adalah berkaitan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Iya, konsumsi adalah suatu kegiatan mengurangi atau menghabiskan suatu benda. Benda itu bisa dari barang dan juga bisa dari jasa dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan. Banyak kebutuhan. Contohnya kalau kalian siswa, misalnya kebutuhan kalian beli buku, beli alat tulis, beli apa lagi? Baju sekolah, sepatu, lagi tas,
Kos kaki, iya kos kaki kalau sudah bolong ya. Di kos kaki. Lanjut. Nah, ciri-ciri benda konsumsi. Yang pertama, ciri-ciri benda konsumsi, memperolehnya diperlukan pengorbanan. Yang kedua, ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, manfaat, nilai ataupun benda yang digunakan akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Lanjut. Nah, tujuan konsumsi. Ada yang tahu tujuan konsumsi? Ya, silakan Dika. Adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Iya, tujuan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Lanjut ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Faktor yang mempengaruhi konsumsi bisa terbagi dua. Yang pertama dari faktor ekonomi dan dari faktor non ekonomi. Jangan kalian baca ini faktor ekonomi apa saja, faktor non ekonomi apa saja. Lanjut ya. Nah, apa ini? Gambar apa nih? Kue. Kue apa? Kue. Hah? Kue apa itu? hias. Atau biasa kue tang. Ya. Konsumen pada umumnya selalu berusaha mencapai utility yang maksimal dari pemakaian benda yang dikonsumsinya. Contohnya adalah stick. Nah, lanjut kita akan nonton video ya. Silakan disimak videonya. Iya, pulang kampung ya. Ya, di kaulah tahu. Jadi kata ulang tahun.
Baiklah, kalau tidak ada, saya akhiri presentasi saya pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut kelompok berapa? Ya silakan kelompok 3 ya. Kelompok 3 atau kelompok 2? 2 dulu. Oke. Lanjut. Silakan kelompok 2. Oke, silakan diamatilah perwakilan dari kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sini saya perwakilan dari kelompok 2 presentasikan diskusi kami. Sebelumnya kami ingin menampilkan Ya, silakan kelompok 2 yel-yelnya. Cerdas dan bekerja baik kelompok 2. Kami ingin presentasi hasil kerja kami. Kelompok 2 paspornya apa? The best moment is room to the good job. Oke, silakan diperhatikan temannya nak. Yang pertama, siapa pelakunya? Guru Ketiga, apa tujuan Hal melakukan aktivitas tersebut? Menggabungkan kain yang satunya dengan kain yang lain, membantu mengatasi permasalahan rumah tangga yang berhubungan dengan kain. Oke, itu presentasi dari kelompok 2. Ada pertanyaan? Oke, saya akhiri. Inilah presentasi kami dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 3, silakan perkenalkan siapa namanya. Di kulung-kulung punya. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila, saya dari kelompok 3 yang menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelum kami menyampaikan hasil diskusi kami akan menyanyikan yel-yel kami dulu. 1, 2, 3. Di mana ada kelompok keren, ada di kelompok 3. Kelompok 3 jaya, kelompok 3 jaya, kelompok 3 tidak pernah kalah. Siapa kita? Kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang siapa pelakunya. Nama Rekto Prinsipul. Pelakunya pelayan dan berkonsumen. Apa yang dikerjakan? Menyiapkan bahan seperti udang, kepiting, dan makanan laut lainnya. Bawang, cabai, dan tomat, saus pedas. Proses pembuatan: blender bahan-bahan, tumis bahan yang sudah halus, masukkan seafood yang sudah dicuci dan direbus, dan masak hingga menyerap sama bumbu-bumbu, sajikan dan hidangan. Cara menyajikan: angkat seafood yang sudah matang, plating dan siapkan, antar ke konsumen dan konsumsi. Apa tujuannya? Mencari keuntungan dan kekayaan, memudahkan orang yang malas masak untuk makan yang enak, membantu fakir miskin setiap hari Jumat, dan mengurangi tingkat pengangguran. Itu saja presentasi dari kami. Adakah yang ingin menanyakan? Ada pertanyaan nggak dari kelompok lain? Tidak ada. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak akan simpulkan dari kelompok 1. Kelompok 1 ini adalah ada gambar. Ya dah, siapa pelakunya? Dia menjawab lembaga atau sekumpulan distributor yang akan menyalurkan barang. Apa yang dikerjakan? Mereka menjawab melakukan distribusi. Tujuannya menyalurkan produk bermanfaat bagi konsumen. Konsumen mendapatkan barang dengan mudah dan memberikan jaminan proses produksi. Ya, ini sudah benar kelompok 1. Lanjut kelompok 2, siapa pelakunya? Kelompok 2 menjawab buruh pabrik atau desainer. Apa yang dikerjakan? Mereka menjawab menjamin baju untuk diperjual. Apa tujuan?
menggabungkan kain yang satunya dengan kain lain sehingga membantu mengatasi masalah rumah tangga yang berhubungan dengan bagus. Kelompok 2 lanjut. Kelompok 3 apa yang dikerjakan? Kelompok 3 menjawab menyiapkan bahan-bahan udah. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita sama-sama menyimpulkan
Silahkan dibuka bukunya. Pak akan simpulkan dan kita sama-sama simpulkan. Apa pengertian produksi, Nak? Ada yang tahu? Adalah kegiatan penciptaan atau Tunjuk tangan dulu. Ya, silakan, ada yang tahu tentang produksi? Apa? Ya, silakan Dika. Produksi adalah kegiatan yang menciptakan atau menambahkan nilai tambah dan manfaat suatu barang. Oke, pintar. Produksi. Ada yang tahu tentang distribusi? Distribusi? Kegiatan menyalurkan barang. Ya, silakan. Ya, silakan, Nak. Distribusi. Kegiatan yang mengantarkan barang. Oke, kegiatan yang mengantarkan barang atau menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Itu distribusi. Konsumsi. Iya, silakan, Nak. Kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Iya, kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita. Kita nanti minggu depan kita lanjut untuk bab 4 mengenai terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Silahkan kalian lihat buku kalian. Kita berjumpa minggu depan lagi. Pak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PPG Ekonomi tahun 2022 LPTK Universitas Sriwijaya Jaya Palembang Sumatera Selatan